kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yaitu gametogenesis yang meliputi mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Langsung saja, nama saya Nur Aisyah Dijutawansyah dan rekan saya bernama Dilna Afriya, Nipa Dewari, Suci Rahmawati, Musmaina, Evi Dwi Septian, Saldi. Here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo. Does she think she's made of candy? Hey ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. Life goes so fast, I've been living so slow, holding on my past, I just wanna let go. I don't want no regret, no rainy days. When we're out west, we'll eating French roast, Harlem tomatoes on apple. Gametogenesis pada tumbuhan meliputi mikrosporogenesis dan makroporogenesis. Megasporogenesis. A. Mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet jantan pada alat kelamin jantan tumbuhan. Mikrosporogenesis terjadi di dalam kepala sari dan menghasilkan serbuk sari. Dalam kepala sari terdapat mikrosporosit. Sel induk mikrosporosit mengalami pembelahan meiosis 1 dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 2 membentuk 4 mikrospora yang disebut tetrad. Pada perkembangan selanjutnya, keempat mikrospora terpisah satu sama lain membentuk serbuk sari. Inti serbuk sari mengalami mitosis, membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Pada Agiospermae, inti generatif membelah membentuk dan inti sperma yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dengan demikian, serbuk sari yang telah masak mengandung 3 inti haploid yaitu inti generatif 1, inti generatif 2, dan inti vegetatif. Inti generatif 1 berfungsi membuahi ovum di dalam bakal biji sehingga menjadi sigot. Inti generatif 2 berfungsi membuahi induk kandung lembaga sekunder sehingga menghasilkan endosperma, makanan cadangan bagi sigot. Inti vegetatif berfungsi untuk menunjukkan arah bagi inti generatif. Adapun tahapan pembentukan mikrosporogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. 1. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. 2. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 atau tertera. 3. Setiap mikrospora karyokinesis mengalami sehingga pembelahan menghasilkan 2 inti haploid yaitu inti vegetatif, inti saluran serbuk sari, dan inti generatif. 4. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jadi dalam sebutir serbuk sari yang matang terdapat 3 inti haploid yaitu inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Makrosporogenesis adalah proses pembentukan gamet betina pada alat kelamin betina tumbuhan. Makrosporogenesis terjadi di dalam bakal buah atau ovarium dan menghasilkan megaspora. Sel induk megaspora mengalami pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2, membentuk 4 sel megaspora haploid. Pada Angiospermae, hanya 1 sel megaspora yang fungsional dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, sel megaspora yang fungsional tersebut mengalami 3 kali karyokinesis dan menghasilkan 8 inti haploid. Selanjutnya, dari 8 inti sel tersebut, 3 inti terdapat di mikrofil membentuk 2 sel sinergit dan 1 sel telur. 2 inti terdapat di tengah membentuk sel kutub, serta 3 inti terdapat di kalasa membentuk 3 sel antipodo. Setelah Anda mengetahui tentang mikrosporogenesis dan makrosporogenesis, amati proses yang terjadi pada gambar berikut. Tahapan megasporogenesis lengkap pada tumbuhan berbiji meliputi 1. Sebuah sel induk megaspora dengan inti ovarium diploid mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. 2.
Kedua sel haploid tersebut mengalami 2 sehingga meiosis 4 megaspora haploid. 3. Anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. 4. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti kariskinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. 5. 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovum.